Guys, satu lagi yang mengejutkan kita kerana apa? Kita lihat bagaimana 51 negara di Eropah untuk membawa China berganding bersama-sama menggugat Indonesia untuk dibawa ke WTO. Kenapa mereka lakukan begitu, guys? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Jika sihat, Alhamdulillah, guys. Itulah sebaik-baiknya, guys. Okey, guys, hari ini saya mahu mereaksyenkan satu video lagi daripada channel Bagi-Bagi. Okey, judul yang kita mahu reaksyenkan adalah China dipaksa Eropah untuk gugat bauksit ke WTO. Jokowi marah, guys. Bagaimana jahatnya Uni Eropah ini, guys, sehingga mereka sanggup untuk membawa China sekali berganding untuk menggugat Indonesia pergi ke WTO kerana Indonesia mahu memberhentikan bauksit pada pertengahan tahun 2023 ini. So guys, bagaimana pendapat anda jika benar-benar China mahu bersama-sama berganding dengan Eropah untuk menggugat Indonesia ke WTO, guys? Kerana kita tahu bagaimana banyaknya setiap tahun China mengimport bauksit daripada Indonesia, katanya sehingga 35 juta ton per tahun, guys. Bayangkan berapa banyaknya. Jika Indonesia menstopkan atau memberhentikan ekspor bauksit itu kepada China, kemungkinan besar China mungkin akan bersama-sama dengan Eropah untuk berganding menggugat Indonesia ke WTO. Jadi bagaimana pendapat teman-teman? Adakah benar China akan ikut Uni Eropah? Kerana juga kita tahu bukan sahaja Indonesia sahaja yang mengeksport bauksit kepada China, malahan ada negara Australia, negara Vietnam dan juga negara Brazil juga yang mengeksport bauksit kepada China. Tidak mungkin China akan bersama-sama untuk dengan Uni Eropah untuk menggugat Indonesia ke WTO, guys. Jadi guys, untuk mengetahui ceritanya dengan lebih lanjut lagi dan dengan lebih terperincinya lagi, ayo kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Cik, Eropah gandeng China gugat Jokowi ke WTO karena stop ekspor bauksit. Hingga Indonesia siap lakukan perlawanan keras. Kita lihat sekarang bagaimana Eropah untuk cuba menggandengkan China sekali untuk dibawa untuk gugat bauksit itu ke WTO, guys. Wah, bayangkan taktik Eropah ya untuk membawa China sekali berganding ya. Memang mereka ini memang benar-benar nggak tahu. Okey ya guys, kita lanjut aja nonton ya. Fokus untuk mengatur, menjaga keseimbangan ini yang saya kira udah berpuluh-puluh kali saya sampaikan, tetapi perlu sekali lagi ini saya tekankan. Sehingga sekarang ini kelihatan yang dulu neraca perdagangan kita misalnya dengan China selalu minus. Saya ingat di 2014 itu minus sampai 13 billion US dollar. Minus kita, neraca kita. 2021 kemarin minusnya sudah menjadi minus 2,4 billion US dollar. Tahun ini saya pastikan kita ada surplus dengan RRT. Saya pastikan itu. Saya pastikan itu. Saya pastikan itu. 落实好巴黎协定及其实施细则，推动本次峰会和联合国气候变化框架公约第25次贴防会议。Kita ulang sebentar apa yang dikatakan oleh ni ya. 峰会和联合国气候变化框架公约第25次贴防会议。 Ini kita dengar daripada Menteri China sendiri mengatakan, apakah kita harus mengikuti Eropah dan ikut menggugat? Maksudnya menggugat Indonesia lah, berganding lah. Maksudnya China itu mahu berganding dengan Eropah. Wah, ini sangat sudah melampau, guys. Sudah keterlaluan ya kalau begini. Okey, kita lanjut, guys. 积极成果，取得积极成果。 Halo sahabat Bagi-Bagi, sudah dipastikan Xi Jinping akan gugat Jokowi ke WTO karena pengaruh Eropah. Xi Jinping sedang pusing menghadapi kebijakan Jokowi yang semakin hari semakin brutal. Untuk memanfaatkan keadaan, Eropah akan pengaruhi China untuk menggugat Indonesia ke WTO soal pelarangan ekspor bauksit. Gerak-gerik ini sudah terbaca dengan pendekatan Eropah terhadap China yang signifikan. Jokowi mulai berhati-hati dan terus memantau Xi Jinping agar tidak terpengaruh oleh bangsa Eropah itu. Jokowi harus hati-hati ya dan terus memantau Xi Jinping ya, supaya Xi Jinping itu tidak terpancing dengan pengaruh Eropah itu ya. Itu kita harapkan.
Sahabat bagi-bagi, China pada tahun depan dipastikan akan kehilangan pasokan biji bauksit dari Indonesia sebanyak 35 banyak ya? juta sampai 36 jutaan ton. Oh. Hal ini imbas dari kebijakan Presiden RI, Joko Widodo, yang resmi melarang kegiatan ekspor biji bauksit ke luar negeri dimulai pada Juni tahun 2023. Dan dengan diberlakukannya kebijakan Indonesia ini, membuat China marah terhadap Jokowi. Jika kebijakan ini benar-benar diterapkan pada 2023 mendatang, sudah dipastikan China akan menggugat Indonesia ke WTO. Oh, maknanya kalau Bapak Presiden Jokowi ini memang benar-benar untuk membuat berhentikan ekspor bauksit pada tahun 2023, China mungkin akan sekali berganding dengan Eropah untuk menggugat Indonesia ya. Oh, kita harapkan jangan begitulah guys ya. Namun, China menggugat Indonesia sepertinya karena pengaruh negara Eropa. Negara Eropa sedang mencari teman untuk ikut mengecam Indonesia agar kembali membuka keran ekspornya. Dengan menggandeng China, Indonesia akan kewalahan menghadapi gugatan ini. Pasalnya, China adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber cuan yang cukup besar untuk Indonesia. Pandai dia. China sepertinya akan terpengaruh oleh 51 negara Eropa karena China sangat membutuhkan bauksit Indonesia. Jika bauksit di stop, China harus mengeluarkan kembali cuan untuk membuat Kita ulang tadi yang tadi guys. Okey. terpengaruh oleh 51 negara Eropa karena China sangat membutuhkan bauksit Indonesia. Oh, 51 negara Eropah ya yang akan mempengaruhi China untuk sama-sama menggugat Indonesia. Kerana dia tahu ya Indonesia ini adalah perdagangan yang orang kata perdagangan Indonesia tentang apa saja import, ekspor ya, lebih besar kepada China. Jadi Eropah tahu di situ. Wah, mereka mahu membawa China sama-sama untuk berganding dengan Eropah sama-sama untuk menggugat Indonesia. Oi, Jika bauksit di stop, Jahatnya. China harus mengeluarkan kembali cuan untuk membuat smelter di Indonesia, dan badai PHK akan terjadi di mana-mana. China sedang kesusahan menangani pandemi COVID yang kembali melonjak. China sekarang Mendengar melonjak, kabar ya. kebijakan Jokowi, sudah pasti China marah, dan bisa jadi akan menyetujui untuk gabung dengan Eropa untuk menggugat Indonesia di Mahkamah Internasional. Sahabat bagi-bagi, pelarangan ekspor bauksit yang ditekankan oleh Presiden Jokowi dinilai akan merugikan negara China. Kenapa? Pasalnya, lebih dari 90% biji bauksit itu diekspor ke China. 90% Negara ya? pengimpor biji bauksit Indonesia saat ini adalah China. Yang terbesar, Sehingga ya? apabila pelarangan ekspor dilakukan tahun 2023, maka bisa dipastikan China yang akan dirugikan, karena pabriknya akan mengalami kekurangan stok biji bauksit yang akan diolah. Dengan diberlakukannya kebijakan ini membuat China marah, dan akan mengikuti kata Eropa untuk ikut menggugatnya ke WTO. Pelarangan ini sudah pasti akan merepotkan China. Namun Indonesia bukan negara satu-satunya pengekspor biji bauksit ke China. Ya. Di antaranya ada Australia, Brazil, Guinea, dan Vietnam. Sahabat bagi-bagi, namun jangan terlalu khawatir China akan marah ke Indonesia. Pasalnya, ternyata China akan digantikan oleh India sebagai mitra dagang terbesarnya. India berpeluang menyalip China untuk menjadi mitra dagang utama Indonesia. China dan India menjadi tujuan ekspor utama Indonesia untuk komoditas bahan bakar mineral, seperti batu bara, minyak nabati seperti CPO dan turunannya, serta produk besi dan baja. Berdasarkan pengalaman, komoditas-komoditas tersebut, apabila diekspor ke China melambat, maka pangsa pasar bisa dialihkan ke India, begitupun sebaliknya. Ada beberapa hal yang berpotensi membuat ekspor Indonesia ke India meningkat, yaitu: pertama, laju pertumbuhan penduduk India yang cepat. Kemungkinan besar akan meningkatkan industrialisasi sebagai sektor penyerap tenaga kerja selain jasa. Apabila industrialisasi tumbuh secara masif di India, maka akan terjadi peningkatan pada permintaan batu bara sebagai sumber energi. Okey guys, kita sudah lihat tadi bagaimana video daripada channel Bagi-Bagi. Di situ kita lihat katanya judulnya adalah China dipaksa Eropah untuk gugat bauksit ke WTO. Jokowi marah. Bagaimana jahatnya Uni Eropah ini ya, sehingga dia mahu membawa China sekali untuk berganding dengan mereka untuk menggugat Indonesia kerana menghentikan ekspor bauksit pada tahun 2023 itu. Kita tahu China mempunyai potensi yang sangat besar untuk iaitu China mengimport
bauksit daripada Indonesia setiap tahun adalah hingga 35 juta per ton guys, setiap tahun. Bayangkan banyak ya. Kalau sebanyak itu, jika Indonesia menghentikan ekspor bauksit itu kepada China pada tahun hadapan pada tahun 2023 itu, kemungkinan besar China pun akan bersama-sama dengan Uni Eropah untuk berganding untuk menggugat Indonesia ke WTO. Jadi sini kita lihat bagaimana Eropah sengaja untuk membawa China bersama-sama berganding untuk menggugat Indonesia. Tetapi sebenarnya tidak perlu dirisaukan, kata oleh channel bagi-bagi ini tadi. Katanya di situ kemungkinan juga China tidak akan mengikut Uni Eropah kerana kita tahu ada juga negara Brazil, negara Australia, Guyana dan Vietnam juga yang mengekspor bauksit kepada China. Jadi rasanya perkara itu tidak akan mungkin berlaku. Dan apa yang kita harapkan sama-sama guys, kita doakan sama-sama mudah-mudahan perang perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropah ini akan dapat diselesaikan dengan secara yang baik. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk saya yang mereaction dan manfaat juga untuk teman-teman yang menonton. Saya ucapkan terima kasih kepada anda yang baru saja hadir menonton Brozul Channel ini. Dan jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada saya. Jika ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua, maafkan saya guys ya. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.